Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengeluarkan surat penangkapan untuk Firly Bahuri. Menurutnya Firly kerap menghambat pemeriksaan perkara kasus pemerasan terhadap mantan mentan SEL karena 3 kali mangkir. Abraham Samad menuturkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri harus segera dilakukan supaya Firly tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, mempersulit jalannya pemeriksaan dan tidak menghilangkan alat bukti. Jika tidak segera ditangkap, menurutnya Firly akan menghambat jalannya pemeriksaan. Samad menambahkan momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari pihak yang mencoba merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Mata kita semua, ya, sehingga kejahatan yang selama ini dibungkus oleh Firly itu bisa terungkap. Kemudian yang kedua, kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah berani menetapkan Firly sebagai tersangka. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Firly nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan. 3 kali mangkir, ya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Karena kalau hari ini atau kapan saja Firly tidak ditangkap, maka yang terjadi dia akan menghambat jalannya pemeriksaan ini. Atau bisa juga dia melarikan diri. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Firly agar supaya Firly segera dibawa ke kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firly harus segera ditahan. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata. Glory, kapan Firly akan menjalani pemeriksaan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka? Fitri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di Rabu kemarin tanggal 22 November 2023 dari pihak kepolisian sudah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan SYL, yang mana penetapan tersangka ini dilakukan oleh pihak penyidik gabungan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya dan juga bersama dengan Dirtipidkor Barreskrim Polri setelah melakukan konsolidasi, analisis evaluasi dan juga gelar perkara sehingga ditemukan bukti-bukti kuat, bukti yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Selain kasus pemerasan, Firly Bahuri ini juga terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau terkena pasal berlapis, diantaranya adalah pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi dan juga pemberian janji atau pemberian hadiah sebagai pejabat negara yang berhubungan dengan jabatannya dalam penanganan perkara yang terjadi di Kementerian Pertanian dalam periode 2020 sampai 2023. Dan kalau kita merujuk pada pernyataan di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Adre Safri Simanjuntak menyatakan bahwa proses hukum terhadap Firly lainnya hari ini dari pihak kepolisian atau penyidik gabungan sedang memeriksa kembali berkas-berkas dari berkas administrasi dari Firly Bahuri. Kemudian mereka juga sedang merembukan kapan waktu yang tepat akan memanggil tersangka Firly Bahuri untuk diperiksa, untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, dan juga biasanya setelah pemeriksaan tersangka ini dari pihak kepolisian akan melakukan penahanan. Selain itu dari pihak kepolisian juga saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi jika diperlukan, kemudian melakukan pemberkasan perkara dan koordinasi. Setelah semuanya beres, berkas perkara tersebut akan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan juga kalau kita melihat saat ini Firly Bahuri, kalau menurut dari pimpinan KPK menyatakan Firly Bahuri hingga saat ini masih ngantor dan juga masih mengikuti rapat kerja di KPK, dan saat ini Firly Bahuri juga masih menjabat sebagai Ketua KPK. Dan ada beberapa tanggapan dari pengamat dan juga mantan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa semestinya penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri ini dibarengi dengan penangkapan, karena jika tidak segera ditangkap, Firly Bahuri berpotensi melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti dan juga terlebih lagi bisa menyalahgunakan kewenangannya, mengingat saat ini Firly Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK. Sehingga diharapkan jika nanti besok atau dalam pekan depan
pihak kepolisian memanggil Firly Bahuri dalam pemeriksaan tersangka, ini diharapkan Firly Bahuri bisa hadir dan juga tidak mangkir. Dan jika kita melihat dari rangkaian penyidikan mulai dari 9 Oktober sampai hari ini, yang artinya sudah sekitar 1,5 bulan Firly Bahuri ini diperiksa oleh pihak kepolisian sudah memeriksa sekitar 91 orang saksi, di dalamnya juga sudah termasuk ada 8 orang saksi ahli, kemudian juga menggeledah rumah Firly Bahuri yang ada di Villa Galaxy Bekasi dan juga di Kebayoran, dan juga Firly Bahuri ini juga sudah diperiksa sebagai saksi sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 24 Oktober dan juga 16 November 2023. Dan dari serangkaian penyidikan ini dari pihak kepolisian sudah menyita beberapa dokumen, diantaranya ada dokumen atau surat LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara milik Firly Bahuri dari periode 2019 sampai 2022. Kemudian kemarin juga dari pihak kepolisian sudah menyita adanya dokumen bukti penukaran falas dari outlet Money Changer dalam pecahan Singapura dolar dan juga USD dolar, dengan total jumlahnya adalah 7,4 miliar rupiah dari Februari 2021 sampai September 2023. Kemudian ada beberapa juga dokumen-dokumen yang disita oleh pihak kepolisian dari rumah dinas SYL mantan Menteri Pertanian, diantaranya mulai dari salinan berita acara hingga pakaian dan juga sepatu serta barang-barang elektronik lainnya. Dan atas tindakannya ini Firly Bahuri dikenakan melanggar Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 pasal 12B, kemudian ada pasal 65 KUHP dengan ancaman terberatnya adalah pidana seumur hidup. Dan hingga saat ini setelah penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik gabungan, hingga saat ini belum ada info atau keterangan resmi lanjutan dari pihak penyidik gabungan, dan kami masih menunggu kapan Firly Bahuri ini akan segera dipanggil dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dan juga kapan Firly Bahuri akan segera ditahan. Sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda. Glorinata, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.